bekerja sama dengan Danone Indonesia menyisir lokasi-lokasi yang memang aksesnya agak sedikit sulit, dan alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita bisa lihat mudah-mudahan pelaksanaan vaksin di lingkungan seperti ini adalah lingkungan banyak warga masyarakat di Jakarta Barat yang berproses di pemulung, dan itu warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan fasilitas yang ada sama dengan warga yang lainnya. Maka dari itu untuk pelaksanaan pada kesempatan baik ini kami lakukan dengan terus menggerakkan seluruh warga masyarakat untuk mau divaksin, bahwa bisa memiliki daya tahan tubuh yang kuat, memiliki daya imunitas tubuh yang baik, sehingga di masa pandemi COVID-19 ini warga masyarakat bisa bertahan dan terbebas dari atau terpapar COVID-19. Jumlahnya berapa Pak warga yang divaksin targetnya? Nah, untuk pelaksanaan vaksin untuk di lokasi-lokasi karena ini vaksinnya vaksin mobile, jadi target sehari 100. Ini sudah berjalan sudah 3 hari, dan saya minta tadi juga sudah kami bicarakan dengan pelaksanaan vaksin ini harus dilaksanakan. Walaupun mungkin tadi saya dengar ada sebagian warga juga yang masih ragu dan lain-lain. Kami terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat mau divaksin, karena vaksin ini menjadi salah satu upaya dan salah satu bagaimana agar masyarakat di Indonesia bahwa untuk pelaksanaan vaksin, karena berdasarkan laporan dari teman-teman Pak RT, Pak RW di lingkungan sini masih banyak yang belum tervaksin, sehingga walaupun di targetnya tadi sudah tercapai, sudah 3 hari, sekarang terakhir saya minta untuk bisa diperpanjang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan warga melalui Pak RT, Pak RW, ya termasuk juga mungkin dari jajaran kami ini bisa didengar, ya, atau mungkin bisa mendapatkan respon yang baik, karena ini untuk kebaikan. Jadi lingkungan di sini sama, ini warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Jadi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Kalau ketersediaan vaksin, saya yakinkan bahwa untuk di Jakarta sangat memadai. Justru sekarang yang menjadi sedikit permasalahan adalah bagaimana menjangkau lingkungan penduduk yang seperti sekarang kita lihat, karena mungkin tidak seluruhnya bisa terakses dengan baik oleh sentra-sentra vaksin yang ada. Kalau sentra-sentra vaksin yang umum, mungkin masyarakat umum bisa lihat ada di GOR, ada di mall, di GOR, atau di tempat-tempat fasilitas umum yang lainnya. Tapi kalau di tempat-tempat seperti ini menjadi salah satu tugas kami, bagaimana caranya kita bisa menjemput bola sehingga hak-hak warga masyarakat bisa terpenuhi dan seluruh warga di Jakarta bisa tervaksin. Pak RT, Pak RW bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman bahwa vaksin ini adalah untuk kebaikan warga. Vaksin ini diberikan adalah untuk memberikan daya tahan tubuh, imunitas warga masyarakat, sehingga masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini bisa bertahan, ya, karena berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada saat kemarin kasusnya cukup tinggi, jadi 95% yang terpapar COVID-19 yang masuk di Wisma Atlet atau di Nagrag, yaitu warga masyarakat yang belum divaksin. Mudah-mudahan kalau warga masyarakat sudah divaksin, nanti akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga bisa terhindar atau bisa terbebas dari COVID-19. Insya Allah nggak boleh takut. Dan juga di sini kepada warga masyarakat, mungkin saya minta kepada warga kami, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah divaksin, nanti bisa disampaikan bahwa divaksin itu nggak sakit, ya, walaupun ada mungkin nanti ada pegel-pegel dikit, itu kan salah satu reaksi proses antibodi, sehingga pada saat setelah itu insya Allah kita akan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kira-kira seperti itu. Pak, vaksin tahap 3 booster kan kemarin terakhir baru menyasar nakes di Jakarta Barat, Pak. Sejauh ini gimana pencapaian untuk vaksin ketiga, tahap ketiga ini? Mungkin kalau untuk masalah booster, ya, vaksin yang ketiga, nanti dari Bapak Sudin Kesehatan yang akan menjelaskan untuk di Jakarta Barat, mungkin nanti bisa dikonfirmasikan. Yang jelas untuk saat ini kami fokus kepada warga masyarakat, ya, kalau berdasarkan data yang sudah divaksin, berdasarkan data dari KPCPEN, data yang dari fasilitas kesehatan yang dilakukan di Jakarta Barat ini sudah mencapai hampir 65, Bu, ya? 66, menuju 67%.
Tapi kalau berdasarkan dari NIK, data kependudukan itu 57, hampir mendekati 58%. Jadi gapnya ada istilahnya agak nggak terlalu jauh. Ini menunjukkan bahwa memang kalau data berdasarkan NIK adalah de facto dan de jure. KTP di Jakarta, tinggal Jakarta. Tapi kalau di KPCPEN, karena Jakarta adalah warga atau wilayah yang terbuka, jadi tempat aktivitas dari seluruh warga dari mana-mana, sehingga yang hadir di Jakarta diberikan kesempatan yang sama. Jadi tidak melihat itu KTP mana, yang jelas semua warga masyarakat yang beraktivitas di Jakarta diwajibkan untuk divaksin, sehingga pada saat aktivitas baik itu yang berKTP Jakarta, non Jakarta sama. Jadi tidak ada kekhawatiran yang ketakutan. Maaf Pak, untuk nanya masalah untuk sertifikat, kadang kan ada sertifikat yang nggak sampai itu Pak untuk dipeduli, dan untuk pengecekannya di mana Pak? Ada yang Mungkin kalau yang ada perbaikan nanti bisa diminta di Sudin Kesehatan. Yang jelas kalau mungkin tidak ada vaksin, ada barcode. Jadi data kita yang sudah divaksin kan berdasarkan NIK. Jadi pada saat dilihat apakah kita sudah vaksin atau tidak, ke mall kita tinggal lihat di barcode, data kita sudah ada. Jadi kalau kita sudah divaksin, ya yakin pasti bisa masuk. Walaupun mungkin ada yang tidak bisa terekam, ya mungkin nanti bisa diperbaiki atau dikomunikasikan dengan Sudin Kesehatan, karena yang mengeluarkan selama ini warga banyak Pak yang ada kendala masalah untuk sertifikat, dia tidak terdaftar. Nah, mungkin nanti kami bisa komunikasikan dengan Dinas Kesehatan ya terkait dengan ini kan masalah administrasi Dok ya. Nah, sehingga untuk masalah itu nanti saya yakin Dinas Kesehatan nanti akan diperbaiki sehingga apa yang menjadi kendala di lapangan bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Berdasarkan data bahwa memang di masa pandemi ini warga masyarakat yang akan melakukan donor darah agak sedikit terkendala. Namun dari PMI Jakarta Barat terus melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan sehingga target vaksin kalau berdasarkan laporan dari PMI Provinsi Jakarta target sehari untuk darah itu lebih dari 1.000 kantong. Sementara target yang harus terpenuhi pada saat kondisi normal pun ya target itu sekitar di bawah 1.000. Nah, terlebih lagi di masa pandemi ini memang target tabung darah atau kantong darah masih jauh dari yang diharapkan. Namun demikian kami terus melakukan upaya-upaya sehingga pelaksanaan donor darah dilakukan di masa pandemi bisa dilakukan, dan masyarakat juga tidak usah takut, tidak usah khawatir, sehingga pelaksanaan donor darah bisa dilakukan pada situasi kondisi pandemi COVID-19.